Halo semuanya, di video kali ini saya berkesempatan untuk mengolah tabulasi data berbentuk tabulasi kuesioner dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Pertama-tama kita harus siapkan datanya. Di sini saya sudah mempunyai data dengan bentuk file data Excel. Yang pertama kita harus copy data yang kita perlukan. Kita copy. Setelah itu kita buat new tab dan kita hapus bordernya. Kenapa hapus border? Karena Smart PLS memang untuk menggunakan aplikasi ini harus filenya berbentuk CSV, dan di dalam filenya itu tidak boleh ada border, titik, koma ataupun spasi di dalam datanya. Kita klik no border, habis itu kita rubah file formatnya ini ke bentuk CSV. Kita taruh dulu tempat yang ingin kita taruh. Taruhnya di sini. Kita bentuk CSV, delimited, namanya Steamy Project aja. Cek, kita save. Setelah kita save, kita masuk ke aplikasi Smart PLS. Ini bentukan awalnya. Kita klik new project. Ini juga saya ingin membuat new projectnya, namanya new Steamy Project. Kita create. Setelah itu kita import data file. Ini data yang tadi saya sudah ubah formatnya ke CSV. Open, import. Nah, pastikan missing values-nya di sini 0, karena kalau jika ada nilai data yang kalian ubah formatnya ke bentuk CSV masih ada border, titik, koma ataupun spasinya. Jadi kita back juga. Setelah itu kita create model PLS SEM, model type-nya kita buat nama model name-nya Project Steamy aja. Project Steamy, kita save. Nah, bentukan awalnya seperti ini. Di sini kita harus mengkelompokkan variabel-variabel yang kita akan buat hipotesisnya. Di sini judul yang saya ingin angkat yaitu tadi pengaruh lokasi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian dengan minat konsumen sebagai variabel intervening. Setelah itu kita kelompokkan variabel-variabelnya, kita drag ke tengah dan kita buat namanya sesuai dengan variabel tadi. X1 itu variabelnya namanya lokasi. X2 itu kualitas layanan. M1-nya kita drag ke sini, itu minat konsumen. Y1-nya kita buat tarik di sini, itu keputusan pembelian. Kita taruh di sini, kita sesuaikan saja jaraknya. Setelah itu kita akan membuat hipotesis. Hipotesisnya itu kita klik icon connect. Setelah itu kita buat garisnya dengan klik variabel satu ke variabel lainnya. Di sini saya akan klik lokasi. Jadi hipotesis pertama yaitu semakin baik lokasi akan meningkatkan minat konsumen. Hipotesis kedua yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan minat konsumen. Hipotesis ketiga, semakin baik lokasi akan meningkatkan keputusan pembelian. Hipotesis keempat yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan pembelian. Hipotesis kelima, semakin baik minat konsumen akan meningkatkan keputusan pembelian. Ini adalah hipotesis langsungnya. Jadi untuk hipotesis tidak langsung kita tidak bisa mengkoneksikan variabel satu dengan lainnya. Di sini hipotesis tidak langsungnya yaitu semakin baik lokasi akan meningkatkan keputusan pembelian melalui minat konsumen. Yaitu hipotesis ketujuhnya yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan pembelian melalui minat konsumen. Setelah semua jadi, kita bisa langsung klik
icon calculate di sini. Kita klik PLSM, biarkan defaultnya seperti ini. Kita start calculation. Nah, pertama-tama kita lihat ke outer loadingnya. Nah, di outer loading ini kita make sure semua nilai yang merah itu tidak ada, artinya hanya nilai-nilai hijau aja yang ada di sini. Jadi seperti M1.1, M1.3, X1.1 dan seterusnya. Jika sudah, kita juga akan bisa melihatnya di construct, reliability, dan validity. Nah, di sini juga kita bisa lihat fokusnya kita itu di average variance extract. Kalau masih ada nilai merah di situ, berarti hipotesis ini belum bisa kita uji validitasnya. Jadi kita harus back kembali dan kita hapus nilai-nilai yang merah di outer loading. Cara saya di sini, saya sniping tool saja biar ingat. Setelah itu kita edit, kita back, dan ingat yang merah-merah kita akan hapus. M1.1 dan M1.3, M1.1 dan M1.3 kita delete. Setelah itu X1.1 dan X1.2 kita delete. Setelah itu X2.3 delete. Setelah itu Y1.5 delete. Setelah sudah semua delete, kita make sure semua yang merah-merah ini sudah kita delete. Jika sudah, kita balik ke calculate lagi. Kita start calculation, biarkan defaultnya seperti tadi. Kita balik ke outer loading. Nah, di outer loading ini sudah tidak ada garis merah, nilai merah. Setelah itu baru kita bisa lihat construct, reliability, dan validity-nya. Nah, jika di sini masih ada nilai merah, namun di average variance extract-nya sudah nilai hijau semua, berarti hipotesis ini bisa kita lanjut untuk menguji validitasnya. Di average variance extract ini minimal angkanya itu di 0,5. Setelah itu kita balik ke edit. Kita klik calculate lagi, kita bootstrapping. Nah, di sini yang kita ganti hanya test tab-nya saja, dari two tail ke one tail. Start calculation. Nah, beginilah tampilannya. Yang pertama, kita akan uji hipotesis langsung dengan melihat di path coefficient-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 5 hipotesis langsung yang bisa kita uji validitasnya, yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan pembelian. Di sini kalau kita fokusnya kita itu harus di P values. Jadi jika P values-nya di bawah 0,05, maka hipotesisnya itu signifikan. Jadi kalau masih di atas 0,05, hipotesisnya positif namun tidak signifikan. Jadi hipotesis pertama, semakin bagus, semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan pembelian, itu sifatnya positif dan signifikan, dan dilihat dari T-statistik itu juga nilainya di atas 1.96. Di hipotesis kedua, yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan minat konsumen, itu hipotesisnya bersifat positif namun tidak signifikan karena p-values-nya itu masih di atas 0,05, dan T-statistiknya itu di bawah 1.96. Hipotesis ketiga, yaitu semakin baik lokasi akan meningkatkan keputusan pembelian, itu sifatnya signifikan dan positif dan signifikan karena p-values-nya di bawah 0,05 dan T-statistiknya sudah di atas 1.19.
1.96. Hipotesis keempat yaitu semakin baik lokasi akan meningkatkan minat konsumen. Ini bersifat positif namun tidak signifikan karena p-values-nya 0.213, masih di atas 0,05, dan T statistiknya berada di angka 0,79, artinya di bawah 1.96. Hipotesis terakhir yaitu minat konsumen. Semakin baik minat konsumen akan meningkatkan keputusan pembelian. Itu bersifat tidak signifikan namun positif namun tidak signifikan, maaf. Karena p-values-nya sudah di atas 0,05, jumlahnya di sini 0,148, dan T statistiknya itu di bawah 1.96. Ini adalah hipotesis langsung. Untuk menguji hipotesis tidak langsungnya, itu kita bisa melihat di specific indirect effect. Di sini. Jadi hipotesis di pengujian hipotesis tidak langsung ini sama, nilai p-values itu harus di bawah 0,05 dan T statistiknya itu harus di atas 1.96. Hipotesis tidak langsung ke-6 yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan pembelian melalui minat konsumen. Itu sifatnya positif namun tidak signifikan karena p-values-nya 0,447, jadi masih di atas 0,05, dan T statistiknya masih juga di bawah 1.96. Hipotesis ketujuh, hipotesis tidak langsung dan terakhir, semakin baik lokasi akan meningkatkan keputusan pembelian melalui minat konsumen, yang bersifat positif namun tidak signifikan karena p-values-nya lagi-lagi di atas 0,05, dan T statistiknya masih di bawah 1.96. Setelah semuanya selesai, kita akan menuju ke R-square, di mana berbentuk untuk determinasi datanya. Kita back lagi, kita kembali ke calculate, ke PLSM, kita start calculation. Di sini kita lihat R-square-nya. Di sini untuk R-square-nya itu berpengaruh dari variabel sebelumnya, yaitu dari keputusan pembelian. Maka dari variabel keputusan pembelian itu variabel Y, jadi kontribusi lokasi, kualitas layanan, serta minat konsumen itu R-square-nya itu berjumlah 0,467 atau di persentasenya 46,7%. Yang kedua yaitu minat konsumen, jadi kontribusi lokasi, kualitas layanan, serta keputusan pembelian terhadap minat konsumen itu berada di nilai 0,013 atau 1,3%. Berikut adalah cara membuat atau uji hipotesis dari data tabulasi kuesioner menggunakan Smart PLS. Semoga bermanfaat.